Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan Syaban dari kelas Psikira Prodi Penjas Kesrek. Di sini saya coba akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan fisik adolescensi. Adolescensi atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hal ini biasanya dipandang dari segi kematangan seksual dan cepatnya pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dan pertumbuhan remaja. Adolescensi dimulai dengan percepatan rata-rata pertumbuhan sebelum mencapai kematangan seksual. Kemudian timbul fase perlambatan dan berhenti setelah tidak terjadi pertumbuhan lagi, yaitu setelah mencapai masa dewasa. Pada masa adolescensi terjadi perkembangan biologis yang kompleks. Perkembangan biologis yang kompleks yang meliputi percepatan pertumbuhan, perubahan proporsi bentuk tubuh, kematangan ciri-ciri seks primer dan sekunder, perkembangan pada sistem pernapasan dan kerja jantung, dan perkembangan sistem saraf dan endokrin yang memperkasai dan mengkoordinasikan perubahan-perubahan tubuh, seksual dan fisiologis. Pada masa adolescensi perkembangan fisik antara perempuan dan laki-laki berbeda, yaitu pada perempuan berumur 10-18 tahun untuk anak perempuan dan 12-18 tahun untuk anak laki-laki. Secara biologis, dalam masa adolescensi ini sistem reproduksi mencapai taraf kematangan. Ukuran dan profesi tubuh. Pertumbuhan yang cepat pada masa adolescensi menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan morfologis antara anak laki-laki dan perempuan yang makin jelas. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambah lebarnya bahu anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pinggulnya. Sebaliknya terjadi pada anak perempuan yang mengalami pertumbuhan yang cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada bagian pinggang dan bahu. Perubahan fisik selama adolescensi menunjukkan beberapa indikasi dalam komposisi tubuh. Perubahan komposisi terutama bervariasi pada kegemukan dan terkurusan. Anak laki-laki meningkat ke arah berotot terutama pada anggota badan, sedangkan anak perempuan meningkat ke arah bentuk ramping dan gemuk atau makin berlemak. Peningkatan tersebut untuk anak laki berlangsung dengan cepat terutama menjelang dewasa, sedangkan untuk anak perempuan berlangsung secara bertahap. Perkembangan organ reproduksi anak perempuan mulai lebih awal dibandingkan dengan anak laki-laki. Awal dari masa puber anak laki-laki lebih sukar dikenal, biasanya kantung kemaluan atau skrotum dan testa, serta mulai tumbuhnya rambut kelamin dan juga pelebaran pangkal tenggorokan. Awal puber perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi pertama dan berdasarkan tanda seks sekunder seperti dimulai berkembangnya buah dada, tumbuhnya rambut kelamin dan sebagainya. Usia mulai menstruasi pertama berkisar antara 12 sampai 14 tahun. Variasi usia menstruasi pertama dipengaruhi oleh berbagai macam situasi seperti iklim, gizi makanan, terus kebudayaan atau ras suatu bangsa. Di daerah yang beriklim panas cenderung lebih cepat terjadi menstruasi pertama dibandingkan dengan daerah dingin. Antara anak laki-laki kulit hitam dengan kulit putih yang sedikit atau hampir tidak terjadi perbedaan, tetapi pada anak perempuan ternyata
terdapat perbedaan. Anak perempuan Meksiko mulai menstruasi pertama pada usia 12,5 tahun. Rata-rata anak Eropa 12,9 tahun. Jepang dan Negro 13,1 tahun dan Cina 13,9 tahun. Status gizi berpengaruh terhadap usia menstruasi. Yang pertama, membangun dengan kegemukan. Seseorang anak yang gemuk cenderung lebih cepat mengalami menstruasi pertama dibandingkan anak yang mengalami keadaan kurus. Seorang anak cenderung lebih cepat mengalami menstruasi pertama dibandingkan anak-anak yang relatif lebih kurus. Gizi yang baik dan kondisi lingkungan yang baik. Perubahan fisiologis. Adolescensi ditandai dengan berbagai macam perubahan-perubahan fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan berpengaruh terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Penurunan denyut nadi pada masa adolescensi anak lelaki lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan. Sesudah berumur 12 tahun dan sampai dewasa, denyut nadi waktu istirahat wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Pada orang yang sehat, denyut nadi berhubungan erat dengan temperatur tubuh. Temperatur tubuh anak laki-laki 1,5 F lebih rendah dibandingkan perempuan. Peningkatan kekuatan. Perubahan-perubahan fisiologis dan pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi, peningkatan dengan perbedaan peningkatan kekuatan antara kedua jenis kelamin. Perkembangan kekuatan susunan masa adolescensi nampak bahwa pada anak perempuan tidak dapat melampaui rata-rata perkembangan kekuatan laki-laki, bahkan dengan digambarkan bahwa kekuatan yang dapat disamakan dengan kekuatan laki-laki yang paling lemah. Kematangan menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan dengan kekuatan. Hubungan yang rendah terjadi antara tinggi dan berat badan dengan kekuatan karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ukuran besar badan dalam menentukan kekuatan pada masa adolescensi. Puncak perkembangan yang cepat dari kekuatan anak laki-laki terjadi kira-kira 1,5 tahun sesudah puncak peningkatan tinggi badan dan kira-kira 1 tahun setelah puncak penambahan berat badan. Kondisi mempengaruhi pertumbuhan fisik adolescensi. Pertumbuhan fisik erat hubungannya dengan kondisi remaja. Kondisi yang baik berdampak pada pertumbuhan fisik remaja. Demikian pula sebaliknya, adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor gizi. Dan keempat, gangguan emosional. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam, status sosial ekonomi. Yang ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, pengaruh bentuk tubuh. Yang Baik, mungkin itu saja materi tentang pertumbuhan fisik adolescensi. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.